So pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's something alone too. Don't let him know I said kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Semua pada jahat tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Asyatur Rahmah, mahasiswa program studi PGMI 4D. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Angga selaku guru di Madrasah Ibtidaiyah Islam Purwokerto yang akan menjadi narasumber wawancara kita hari ini, yang akan membahas mengenai inovasi pembelajaran, yakni penerapan metode role playing dengan memanfaatkan media pembelajaran di kelas untuk meningkatkan kenyamanan belajar. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai inovasi pembelajaran yang telah Bapak buat. Ya. Yang pertama saya tanyakan yaitu bagaimana asal-muasal atau faktor penyebab Bapak membuat inovasi pembelajaran ini. Oke, terima kasih. Yang pertama, asal-muasal saya membuat metode pembelajaran role playing itu karena kita kan sebagai pendidik di lingkup pendidikan dasar, kita memahami bahwa dari psikologi anak itu mereka masih masa-masa bermain. Makanya saya buat metode ini agar apa? Mereka itu bisa menikmati masa-masa tersebut, tetapi dikemas dengan pembelajarannya. Jadi agar apa? Mereka merasa nyaman ketika melaksanakan pembelajaran. Dan selanjutnya, kapan Bapak memiliki ide atau merancang inovasi pembelajaran ini hingga inovasi pembelajaran ini digunakan? Oh ya, saya menggunakan metode pembelajaran ini sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu mulainya, dan saya terapkan di beberapa kelas. Mulai saya menjadi wali kelas. Seperti itu. Dalam pembuatan inovasi belajar ini, adakah yang terlibat membantu Bapak? Mungkin satu guru yang saya ajak untuk bisa mengasih motivasi kepada anak. Ya, membantunya sekalian motivasi untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. Bapak bisa ceritakan bagaimana proses awal pembuatan inovasi pembelajaran ini? Ya, awalnya gini, saya ketika menjadi wali kelas, saya akan mengajar anak-anak dan saya punya tanggung jawab pada anak di satu kelas tersebut. Terus saya ketika melakukan pembelajaran, apalagi pembelajaran seperti matematika, pembelajaran bahasa Arab, itu anak-anak pasti satu, Pak, soalnya angel, soalnya sulit dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya berinovasi. Bagaimana cara saya bisa membangkitkan daya berpikir anak melalui pembelajaran yang mereka anggap sulit? Caranya saya coba dulu menggunakan suatu tepuk-tepuk. Satu kali tepuk, dua kali tepuk semangat ya, seperti ice breaking. Jadi model permainan seperti ice breaking. Dan mungkin lempar itu penggosok sambil bernyanyi, nanti penggosoknya dilempar-lempar satu anak ke anak yang lain, nanti diputar-putar, di stop. Nah, mereka membuat itu merasa nyaman. Nah, ketika mereka saya lihat, oh, mereka bisa nyaman. Ketika saya ajak pelajaran lagi, mereka jadi semangat, fokus dan semangat. Dan kuncinya ketika kita pembelajaran itu jangan langsung los-losan, jangan langsung 1 jam itu belajar, jangan. Tapi kita ada ya, betul, ada jedanya, seperti itu. Jedanya saya isi dengan permainan, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana ya Pak cara kerja atau cara menggunakan inovasi ini dalam pembelajaran? Oh gini, pembelajaran ketika saya mulai pasti saya menerangkan sedikit tentang materi yang saya ajarkan. Tetapi kalau rutinitas setiap hari itu adalah ketika mau pelajaran, mesti anak-anak ketika pagi hari itu berdoa. Habis berdoa, anak-anak itu menyanyikan lagu kebangsaan. Habis itu lagu pelajar Pancasila. Habis itu saya ajak penyanyi adab terhadap guru. Nah, itu sebagai apa? Kita menggerakkan otak kanan, biar anak-anak itu merasa nyaman ketika akan
memulai pelajaran. Itu juga saya katakan bisa masuk di role playing, karena apa, kita kan mengasah otak kanan juga seperti itu. Muliakan guru akan berkata ilmu. Dan selanjutnya semisal ya Pak, inovasi pembelajaran yang Bapak buat ini berdampak baik untuk peserta didik. Bagaimana cara Bapak menjelaskan atau mensosialisasikan ini ke pihak-pihak kepentingan, semisal kepala sekolah atau komite, agar inovasi yang Bapak buat ini berkembang dan bisa ditirukan oleh guru-guru lain? Ya, yang pertama itu sudah saya jadikan rutinitas terlebih dahulu. Habis itu langkah yang kedua, saya buat menjadi podcast di media sosial. Saya buat seperti di TikTok, Facebook dan sebagainya. Satu, tujuan saya mengenalkan kegiatan tersebut di khalayak umum. Lalu saya juga kenalkan di lingkungan sekolah. Caranya setiap 1 bulan sekali gimana kan kita buat laporan kepada kepala sekolah bagaimana evaluasi pembelajaran ya. Ketika itu saya laporan, Pak, saya menggunakan metode role playing dengan setiap pagi hari menyanyikan lagu, dan ketika jeda pelajaran saya ice breaking, itu seperti itu. Saya kenalkan satu, dan ketika rapat itu disampaikan kepada umum ya, guru-guru yang lain. Monggo yang mau menerapkan bisa diterapkan di mata pelajaran apa. Karena apa Mbak? Kan tidak semuanya harus itu. Kita harus bisa menempatkan sesuai dengan mata pelajarannya dan waktunya. Gitu. Apa saja Pak manfaat dan perubahan nyata inovasi pembelajaran setelah diterapkan? Ya, manfaat pertama yang saya rasakan adalah anak itu satu, dengan guru itu ada chemistry. Ya, ada chemistry, mereka merasa nyaman dengan kita. Ketika mereka merasa nyaman dengan kita ajar pelajaran apapun, mereka semangat dan suka. Itu sangat inti sekali. Ya, sangat penting sekali apa? Membuat mereka nyaman dengan kita. Itu manfaatnya. Dan dampaknya mereka itu ketika ada tugas, satu mengerjakan, yang kedua ketika ada PR juga dikerjakan. Karena apa? Mereka merasa punya tanggung jawab. Saya juga menanamkan rasa tanggung jawab tersebut. Bahasanya gini Pak, ketika kita bisa care, kita mereka merasa guru itu juga temannya. Ya, jadi bahasa gini, bahasa anak-anak. Engkau nggak pernah masuk sama nih, kalau Pak Angga nggak izin, kalau gurunya itu nggak dan sebagainya. Jadi mereka merasa punya terbangun sendiri ya, seperti itu. Selanjutnya, apakah ada dari guru, peserta didik atau pihak lain yang menyatakan sudah merasakan manfaat inovasi pembelajaran Bapak buat? Ya, ada. Apalagi di kelas 1, kelas 2. Ketika gini Mbak, kita belajar bahasa Arab tentang nama-nama buah. Mereka kita ajak untuk bermain. Ya, satu caranya gini, permainannya kita sebutkan nama nama buah, ada gambarnya. Kita juga pakai beda gambar Mbak, ada gambarnya. Ini nama apa? Ini jeruk, burtukolon. Habis itu kita ngajak nyanyi. Burtukolon, jeruk, tufahatun, apel, dan sebagainya. Itu jadi mereka juga belajar, mereka juga senang. Seperti itu dampaknya sangat besar sekali. Habis itu ketika mereka keluar, ketika mereka mau di kantin pun ada nyanyi, ikut nyanyi, iya kan?
proses untuk menghafal. Adakah hambatan, tantangan, atau kekurangan yang masih dimiliki ketika Bapak menerapkan inovasi pembelajaran ini? Hambatannya yang pasti satu adalah siswa dari sumber daya manusianya, di SDM siswa. Satu, siswa tersebut ada yang mohon maaf, bahasanya dia memang pendiam, terus nggak mau berpikir atau acuh tak acuh. Itu sangat menjadi hambatan dan itu PR terbesar saya. Itu adalah bagaimana mengaktifkan siswa yang pasif. Itu hambatannya. Nah, selanjutnya bagaimana cara Bapak mengatasi hambatan tadi yang ada di dalam inovasi pembelajaran? Satu, saya membuat suatu penyelidikan apa penyebab dari anak tersebut pasif. Terus apa metode ini kurang pas untuk mereka dan sebagainya. Saya evaluasi terus. Habis itu saya evaluasi, saya temukan masalahnya. Anak tersebut ternyata satu, mohon maaf, ketika di rumah jarang bertemu orang tua. Terus ketika di sekolahan dia pagi hari itu tidak dibantu orang tua karena orang tuanya enggak ada yang keluar negeri. Itu dampak ternyata psikologinya dia itu terekannya di situ. Saya punya satu mahasiswa itu, mohon maaf, dia broken home. Ibunya di luar negeri, ayahnya tidak bersama dia tinggalnya dengan nenek. Jadi nenek itu, mohon maaf, nenek kan memang kasih sayang berlebihan. Dia tanya kasih uang, anaknya tersebut memberontak. Memberontak apa? Dia tidak terkontrol dan sebagainya. Seperti itu ya. Ketika di sekolahan, dia itu kadang pendiam, kadang kalau bergerak itu berlebihan. Dan dia kayak meluapkan emosi gitu. Nah itu kan faktor yang mungkin di luar ya Mbak ya. Kalau di dalamnya itu tadi saya evaluasi, saya ambil bagaimana cara mengatasinya itu dari gurunya. Tapi kalau faktor luar itu yang sulit kita atasi kayaknya. Itu tadi pertanyaan terakhir dari wawancara saya ya Pak. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Angga yang telah menyempatkan waktu dan berkenan sebagai narasumber wawancara saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara saya tadi dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, menurut kata kunci inovasi pendidikan, yaitu kesengajaan karena dilakukan secara sengaja dan berencana agar peserta didik dengan guru dapat membangun chemistry dengan menganggap guru sebagai teman. Yang selanjutnya yaitu kata kunci tujuan, karena tujuan yang direncanakan jelas dan terinci dapat dilihat dari hasil wawancara. Peserta didik memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang mereka punya. Kesimpulan yang kedua menurut karakteristik inovasi pendidikan, yaitu keuntungan relatif karena menguntungkan bagi peserta didik dalam proses belajar, sebab mereka dapat mudah menerima informasi yang telah disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kompleksitas karena tingkat kesukaran peserta didik yang cukup tinggi sebab mereka senang menggunakan inovasi ini untuk memahami pembelajaran mereka.